Halo, Intan Surums kali ini akan membahas mengenai perfeksionis. Nah, apakah kamu termasuk orang yang suka dengan hal yang sempurna? Atau kamu termasuk orang yang susah banget menerima segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kamu? Kalau ini sudah melampaui dari level normal, bahaya nih. Karena perfeksionis itu membuat kamu tidak bisa tenang loh ujung-ujungnya. Masa sih? Iya beneran, karena kan basicnya kita harus tahu nih secara nature-nya nggak ada manusia yang sempurna. Pasti ada aja hal-hal yang kurang atau tidak sesuai ekspektasi. Ini tentang bagaimana kita menerima hal tersebut. Karena kalau kesempurnaan menjadi tolak ukur kamu, maka yang terjadi sering muncul adalah kecemasan dan rasa insecure. Oke, sekarang kita bahas ya, perfeksionis itu apa sih? Perfeksionis itu adalah cara kita untuk mendapatkan validasi. Nah, validasi ini apa nih? Pengakuan dari diri sendiri dan orang lain akan diri kita. Tapi pengakuannya nggak kaleng-kaleng, mau diakui sebagai yang sempurna. Aduh, kayak nggak mungkin ya, kita tuh zero mistake tuh nggak mungkin ya, pasti akan selalu ada kesalahan. Nah, keinginan divalidasi yang sempurna inilah yang akhirnya muncul kata perfeksionis. Harapannya apa nih dari perfeksionis ini? Kita mendapatkan pujian, mendapatkan rasa hormat yang berlebih, terus harus diterima di semua lingkungan, tidak menerima penolakan. Kan ini bahaya ya, karena nggak semua orang bisa berperilaku seperti yang kita harapkan. Namun ironisnya ya, dengan kita mengejar validasi kesempurnaan ini membuat kita bekerja terus-menerus dan mempunyai rasa tidak aman karena khawatir mendapatkan nilai jelek dari orang lain. Bayangin, gak enak banget kan kalau setiap waktu kamu harus berpikir sempurna, harus berpikir orang-orang menyukai kamu dan kamu gak menerima penilaian negatif. Ini susah banget loh karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Penyebabnya apa sih? Yang pertama adalah ketidakamanan. Ya, rasa ketidakamanan ini akhirnya membuat kamu mencari cara untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kamu adalah orang yang paling baik dari semuanya, ya. Yang kedua, takut akan penolakan. Orang-orang dengan perfeksionis ini biasanya maunya diterima, ya. Dia nggak terima nih penolakan. Jadi buat mereka penolakan adalah suatu hal yang sangat berimpact besar pada diri mereka. Dan yang ketiga adalah kurangnya dukungan emosional. Kurangnya dukungan emosional dari orang tua atau lingkungan menyebabkan memang orang ini mencari validasi yang luar biasa. Nah, makanya penting nih buat orang tua, sering-sering deh kita memberikan kata-kata baik ya buat anak kita ya. Sehingga anak-anak kita tidak menjadi orang-orang yang perfeksionis atau haus akan pengakuan dari orang lain ya. Oke, dampaknya apa sih? Yang pertama udah pasti dampaknya nih mempunyai ketergantungan terhadap validasi atau pengakuan orang lain. Jadi dia akan melakukan sesuatu jika tahu dia akan mendapatkan pujian, rasa hormat orang lain, orang menjadi respect, gak menerima sebuah hal-hal yang negatif. Kritik saran dia gak mau nih, bisa stres nih kena kritik saran ya. Kemudian juga dampak yang kedua adalah isolasi sosial. Ya, orang juga males lah main sama orang yang perfeksionis. Orang juga males lah main sama orang yang gak pernah mau menerima masukan dari orang lain. Sejatinya kan kita berlingkungan itu kan take and give, ya kan. Jadi gak bisa kita selalu yang mendapatkan hal-hal baik, tapi kita gak mau menerima hal-hal yang menjadi masukan buat kita. Yang terakhir tentunya burn out. Karena sempurna tuh gak ada ya. Jadi ketika kita menuntut kesempurnaan di semua lini, yang terjadi kita burn out, lalu kita stres, taruhannya adalah kesehatan mental kita. Oke, sekarang kita bahas ya, perfeksionis ini sebenarnya bisa negatif atau bisa positif ya, bisa dua-duanya. Ingat, segala sesuatu kalau sesuai takarannya itu baik, tapi kalau sudah berlebih itu nggak baik. Kalau misalnya kita menuntut yang terbaik, jadi kata sempurnanya kita hapus ya. Misalnya menuntut yang terbaik, bekerja mau yang terbaik, penampilan mau yang terbaik. Lalu kalau misalnya mengerjakan sesuatu mau hasilnya terbaik, itu boleh banget. Jadi kita menuntut kata terbaik sehingga kita tidak meremehkan segala sesuatu. Itu boleh banget. Nah, yang bahaya itu kalau ada kalimat semua harus sempurna. Nah, ini menjadi negatif. Kenapa? Karena kita tidak memberikan celah kepada diri kita ada satu kesalahan kecil pun. Dan kalau ada kesalahan kecil, kita merasa itu kegagalan yang luar biasa. Dan biasanya ini akan pengaruh ke emosional kita yang naik turun. Gampang marah karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu itu akan menjadikan kamu pemarah. Nah, ini bahaya nih. Bisa jadi tim kamu juga gak betah sama kamu karena dikit-dikit kena semprot. Harus ngikutin ekspektasi kalian. Dalam penerima lingkungan ya, kalau orang yang menginginkan terbaik, lingkungan senang nih. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang bekerja ingin memberikan hasil yang terbaik, pasti mempunyai perencanaan yang baik,
kemudian dia detail, dan dia bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan resiko sekecil mungkin gitu kan. Kenapa? Karena dia terencana, dia pengen hasilnya terbaik. Namun kalau orang-orang yang menuntut kesempurnaan, biasanya lingkungan gak nyaman. Kenapa? Karena dikit-dikit lingkungan akan dikritisi oleh dia. Dikit-dikit semua salah, dikit-dikit semua dikomentarin. Sehingga akhirnya lingkungan juga gak nyaman dengan orang-orang yang menuntut kesempurnaan. Ingat ya, poinnya segala sesuatu kalau sesuai dengan kadarnya itu baik. Tapi kalau berlebih dari kadarnya, obat aja bisa menjadi racun, ya kan? Nah, kalau gitu gimana sih cara kita mengatasinya? Yang pertama, mengenali kebutuhan akan validasi. Hal yang wajar, manusia itu butuh pengakuan ya, dan ini juga ada teorinya bahwa manusia butuh pengakuan. Tapi sadari pengakuan itu bukan segala-galanya. Kita fokus pada prosesnya. Bagaimana hasilnya itu tergantung bagaimana orang melihat hasil kerja kita. Kita nggak bisa mengatur orang lain untuk suka terus sama kita, tapi kita bisa mengatur proses yang maksimal agar orang lain menyukai hasil kerja kita. Yang kedua, membangun harga diri. Fokus pada kekuatan dan pencapaianmu. Semakin kamu punya prestasi, dengan sendirinya orang akan menghargai diri kita sendiri. Dan ingat loh, bagaimana orang menghargai kita, itu tergantung bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Yang ketiga, menerima pujian. Ingat, pujian itu melemahkan ya. Jadi kalau dipuji, terima secukupnya aja. Jangan terlalu berbunga-bunga, khawatir kita keenakan dipuji, lupa dan akhirnya gampang jatuh ya. Dan terakhir adalah mencari dukungan. Ini penting karena ini membuat kita akhirnya menerima bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak sempurna. Yang terakhir adalah praktekkan self-compassion, yaitu berbaik dirilah pada diri kita sendiri ya. Ingat, tubuh ini juga udah banyak bekerja, diri ini juga udah banyak berlari. Jadi ada kalanya kita memberikan hal-hal baik pada diri kita sendiri. Ingat ya, bahwa perfeksionis ini kalau terlalu berlebih justru akan menjadi bumerang yang menyakitkan buat diri sendiri. Jika dirasa kamu menyadari punya perfeksionis dan sudah cukup mengganggu, gak apa-apa loh untuk datang ke ahlinya supaya di-manage agar perfeksionis ini tidak menjadi kendala kamu di kemudian hari.